Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro Sawit bagian ke-19. Joko Soka, sebaiknya kau pikir masa-masa apa yang akan kau lakukan itu. Apalagi hal itu terjadi di daerah kekuasaanku, kata Lowo Ijo memperingatkan. Lowo Ijo, kau tidak akan tersangkut dalam perkara ini. Dan percayalah bahwa apabila tak seorang pun yang hidup di antara orang-orang ini, maka bagaimanapun tajamnya telinga Pandan Alas, ia tak mungkin dapat mendengarnya. Jawab Joko Soka. Dahi Lowo Ijo tampak berkerut. Rupanya ia berpikir keras, tetapi bagaimanapun ia tetap tidak dapat mengerti jalan pikiran Joko Soka. Mengorbankan sekian banyak orang hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Seandainya taruhan itu untuk memperebutkan sebuah pusaka atau benda atau harta benda yang tak ternilai, agaknya Lowo Ijo masih dapat mengerti. Mereka yang mendengarkan percakapan itu, hatinya diliputi oleh suasana ketegangan yang hebat. Mereka mengharap Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, tak mengizinkan Joko Soka berbuat demikian kejamnya hanya untuk memanjakan nafsunya. Mereka rela andai kata kemudian Lowo Ijo merampas segala harta benda mereka, asal nyawa mereka diselamatkan. Bahkan ada di antaranya yang mulai menyesali gadis cantik itu. Karena gadis itulah maka nyawa mereka terancam. Sampai beberapa saat Lowo Ijo tidak berkata-kata. Ia menjadi bimbang. Sebenarnya lebih baik baginya untuk tidak menambah lawan, apalagi seorang sakti seperti Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi untuk menolak permintaan Joko Soka pun akan mempunyai akibat yang tak menyenangkan. Sebab ia tahu betul tabiat kawannya ini, semua kehendaknya harus dapat terlaksana. Apabila kalau ia sedang tergila-gila kepada seorang gadis, bagaimanapun kejamnya Lowo Ijo, namun tak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat demikian hanya untuk seorang gadis. Sebab ia sama sekali tidak pernah tertarik kepada gadis seperti itu. Baginya gadis-gadis demikian hanyalah akan mempersulit diri saja. Lowo Ijo, harusnya kau tak usah takut kepada Pandan Alas. Sebab Paman Pasing Singan tentu tidak akan tinggal diam andai kata Pandan Alas salah duga terhadapmu mengenai masalah ini, sambung Joko Soka ketika Lowo Ijo tak lama menjawab. Mendengar desakan terakhir ini, Lowo Ijo tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan anggukan kepala Lowo Ijo itu bagaikan melihat jatuhnya palu keputusan hukuman mati bagi mereka. Maka terjadilah kegemparan di antara mereka. Beberapa orang telah menangis merintih-rintih, minta diampuni untuk tidak membuka mulut tentang peristiwa ini kepada siapapun. Beberapa orang lagi jatuh pingsan dan yang lain menggigil ketakutan. Dalam keadaan demikian, terasalah kesetiakawanan mereka hancur lumat demi keselamatan masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang sampai hati terang-terangan menggumpati gadis yang sama sekali tak bersalah itu. Dalam keributan itu, tiba-tiba gadis cantik itu berdiri tegak. Kepalanya terangkat dan dadanya menengadah. Lenyaplah kesan-kesan ketakutan dan kecemasan yang membayang di wajahnya. Dari mulutnya yang mungil itu terdengarlah suara yang gemetar. Saudara-saudara seperjalanan, aku minta maaf kalau kehadiranku di antara saudara-saudara menyebabkan saudara-saudara menemui kesulitan. Tetapi ketahuilah bahwa orang ini tidak akan berguna membunuh saudara-saudara sekalian, sebab aku telah memutuskan
untuk bunuh diri. Kemudian gadis itu berpaling kepada Maisa Jenar, lalu katanya, "Kisana, aku berterima kasih kepadamu atas usahamu menyelamatkan jiwaku. Tetapi lebih berharga jiwa dari sekian banyak orang, termasuk Kisana sendiri, daripada aku seorang. Karena itu, berikanlah keris itu kembali kepadaku." Sudah tentu Maisa Jenar tidak dapat berpangku tangan menyaksikan semua itu terjadi. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri mengabdikan diri bagi kedamaian hati rakyat dan kemanusiaan. Sebab dengan demikian ia telah mengabdikan dirinya pula kepada tanah tumpah darah dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maisa Jenar sangat terharu mendengar ucapan gadis yang menyediakan diri sebagai tumbal keselamatan sekian banyak orang. "Perantau tolol, jangan kau serahkan kepadanya, supaya aku selamatkan jiwamu. Berikan saja keris itu kepadaku." Tetapi Maisa Jenar sudah mendapat suatu ketetapan, apalagi ketika ia mendengar bahwa Joko Soka akan membunuh semua orang yang ada hanya untuk merapas seorang gadis. Sedangkan gadis itu sendiri sama sekali tidak menghendakinya. Karena itu, dengan sikap seekor banteng, Maisa Jenar melangkah, lalu berdiri di antara gadis yang pucat itu. Wajahnya memancarkan kebulatan tekadnya, apapun yang akan dihadapi, meskipun ia harus melawan Joko Soka dan Lowo Ijo sekaligus. Dengan tenangnya pula, ia menjawab kata-kata Joko Soka. "Joko Soka, yang dikenal sebagai seorang bajak laut yang menakutkan, buat apa aku mengharap kau membebaskan jiwaku, kalau aku terpaksa berkubur di tengah-tengah hutan Tambak Boyo ini? Karena aku membela kebenaran, aku sama sekali tidak akan menyesal. Karena itu, selagi aku masih bernafas, kau tak akan dapat menyentuh gadis yang belum kau kenal sebelumnya ini." Jawaban Maisa Jenar ini hebat akibatnya. Muka Joko Soka segera berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahan. Kalau tadi ia melihat seorang itu dapat bergerak begitu cepat, baginya bukanlah ukuran bahwa orang itu cukup berharga untuk dilawannya. Apalagi sebelum itu, perantau tolol itu telah melawannya bersama-sama dengan ketujuh orang pengawal, dan sama sekali tak menunjukkan keistimewaan apa-apa. Meskipun demikian, dalam hati Joko Soka mengakui bahwa orang itu benar-benar orang tolol yang berani. Selain itu, kata-kata Maisa Jenar ternyata mempunyai akibat yang mengejutkan pula terhadap para pengawal. Dengan tak terduga sama sekali, pimpinan pengawal yang telah agak lanjut usia itu tiba-tiba meloncat ke samping Maisa Jenar. Dengan penuh tanggung jawab, ia berkata, "Joko Soka, aku pun pernah mendengar kebesaran namamu, dan sekarang aku sempat menyaksikan pula, bahkan sekaligus aku dapat mengetahui betapa biadabnya bajak laut dari Nusa Kambangan ini. Karena itu, bagaimana aku berani berlagak di hadapanmu? Tetapi karena kali ini aku sedang dibebani oleh suatu tanggung jawab, maka bersama-sama perantau yang belum aku kenal ini, aku bersedia menjadi banteng. Apa artinya sisa umurku yang tinggal beberapa tahun lagi, kalau dilumuri oleh suatu pengkhianatan akan tugas yang dibebankan di pundakku?" "Cukup," potong Joko Soka, tetapi suaranya terputus sampai sekian karena getaran kemarahannya. Wajahnya menjadi semakin merah, giginya gemetar, sedangkan matanya seolah-olah memancarkan api, seperti perapian yang masih menyala-nyala. Apalagi ketika dilihatnya, ke-9 pengawal yang lain pun tiba-tiba serentak berdiri dengan teguhnya, menggenggam senjata masing-masing demikian eratnya. Seakan-akan teguhnya ingin mengatakan bahwa gugurlah mereka dalam tugas dengan senjata di tangan. Tetapi kembali terjadi hal yang sama sekali tak diduga-duga. Orang yang dianggapnya sebagai perantau yang tolol, yang menumpang berjalan, bahkan ada di antara mereka
yang memberi beban dengan menyanggupinya untuk memberi upah sekedarnya itu berkata dengan lantangnya kepada pemimpin pengawal itu, Bapak telah lanjut usia, apalagi orang yang dilawan bukan sembarangan orang. Karena itu, minggirlah, biar aku yang berumur sebaya melawannya, untuk mewakili mereka yang berhati kecil, sekecil hati kelinci, sehingga kehilangan rasa kesetiakawanan mereka. Bahkan ada yang sampai hati menyalahkan gadis itu pula. Tetapi karena aku tidak sepantasnya mempergunakan keris sigar penjalin milik orang sakti ini, baiklah, keris ini aku titipkan kepadamu. Janganlah gadis ini diberi kesempatan untuk bunuh diri sebelum kita semua binasa. Maka orang tua itu pun seolah-olah di luar sadarnya menerima keris sigar penjalin. Sementara itu, Lawo Ijo rupanya benar-benar tak mau terlibat dalam persoalan ini. Karena itu, ia bersikap sebagai seorang penonton yang kemudian malahan berlahan-lahan duduk pada sebuah akar pohon. Sedangkan Joko Soka kini telah sampai pada puncak kemarahannya. Meskipun demikian, ia masih ingat pada harga dirinya. Segera pedang kecilnya yang disarungkan ke dalam tongkat hitam manis dan melemparkan tongkat itu kepada Lawo Ijo. "Lawo Ijo, tolong bawakan tongkatku ini," kata Joko Soka dengan nada geram. Lalu katanya kepada Maesa Jenar, "Setan, kau berani meremehkan aku? Aku maju bersama-sama supaya cepat selesai pekerjaanku, membunuh kalian semua. Tak seorang pun akan aku sisakan." Segera sesudah itu Joko Soka bersiap untuk menghancur lumatkan orang yang telah berani menghinanya. Sementara itu, Maesa Jenar pun telah bersiap pula, sebab ia tahu benar bahwa lawannya itu adalah orang yang mendapat sebutan ular laut yang ganas dari Nusa Kambangan. Mereka yang menyaksikan adegan itu hatinya berdegup, dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan. Meskipun ada juga yang merasa tersentuh oleh sindiran Maesa Jenar bahwa tak seorang pun di antara mereka yang berani membela gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Bahkan ada pula yang mengumpatinya, kecuali para pengawal yang merasa memikul tanggung jawab. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang menaruh setitik harapan kepada perantau yang tolol meskipun berani itu. Bahkan ada yang menganggap kelakuan Maesa Jenar itu hanya akan menambah kemarahan Joko Soka, sehingga akan mempercepat kematian mereka tanpa mempertimbangkan lagi. Gadis cantik itu sendiri memandang Maesa Jenar sebagai seorang yang aneh. Setelah menyaksikan Maesa Jenar bersama-sama dengan para pengawal tak dapat memenangkan perkelahian melawan pemuda tampan yang ternyata bernama Joko Soka itu, tiba-tiba sekarang si perantau itu ingin melawannya seorang diri. Di samping perasaan itu, timbul pula suatu perasaan yang lain yang asing dalam diri gadis itu. Suatu perasaan di mana ia ingin mendapatkan perlindungan dari orang yang aneh itu daripada orang yang lain, juga lebih daripada pengawal itu sendiri. Meskipun ia tidak tahu apakah orang itu akan dapat melakukannya. Sesaat kemudian kembali terdengar Joko Soka menggeram hebat, "Sebenarnya sayanglah tanganku ini dikotori oleh darah kelinci seperti tampangmu itu. Tetapi karena kau adalah kelinci yang paling tak tahu diri, maka terpaksa aku ingin menguliti tubuhmu." Kata-kata itu benar-benar menyeramkan, tetapi lebih-lebih lagi ketika orang-orang itu melihat tangan ular laut itu menjulur dengan dahsyatnya ke arah tulang-tulang iga Maesa Jenar. Rupanya Joko Soka yang seakan sedang gila dibakar oleh kemarahan itu ingin membunuh lawannya dengan pukulan yang pertama. Mereka yang menyaksikan gerak Joko Soka itu tersirat darahnya. Beberapa orang memejamkan matanya, sebab menurut dugaan mereka tulang-tulang iga perantau tolol itu segera akan rontok seluruhnya. Bahkan beberapa orang segera memegangi dada masing-masing, seolah-olah tulang iga merekalah yang akan lepas berderai-derai. Untunglah bahwa pada saat itu Maesa Jenar
telah benar-benar siap dan waspada, sebab ia tahu bahwa lawannya bukanlah lawan biasa, tetapi ia adalah seorang pemuda yang mempunyai nama di kalangan aliran hitam. Meskipun demikian, ia kagum juga melihat kegesitan ular laut itu. Melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya, Maisa Jenar dengan cepatnya pula mengelak ke samping. Seterusnya, ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Karena itu, ketika ia berhasil membebaskan diri dari serangan pertama, Joko Soka segera ia membuka serangan pula, sebuah serangan dengan kakinya menyambar perut lawannya. Tetapi Joko Soka bukan anak kemarin sore. Ketika ia merasa bahwa serangannya yang pertama gagal, segera ia mengubah sikapnya dan dengan satu gerakan melingkar, ia berhasil mengelakkan serangan Maisa Jenar. Sebaliknya, Maisa Jenar adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Melihat lawannya menghindar, cepat-cepat ia memotong arah dan tahu-tahu ia sudah berada di muka Joko Soka. Sekaligus menyerang dengan tangkasnya ke arah leher lawannya. Joko Soka menjadi terperanjat bukan buatan. Apalagi sebelumnya ia memandang orang itu sebagai orang yang tak berarti. Meskipun mempunyai cukup keberanian, dengan demikian kewaspadaannya jadi berkurang. Karena itu, ketika dengan tak diduganya sama sekali, lawannya itu dapat bergerak dengan lincahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Mau tidak mau, ia harus melawan serangan itu dengan sebuah pertahanan yang rapat kalau ia tidak mau binasa. Karena itu, terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Maisa Jenar telah mempergunakan sebagian besar tenaganya, sedangkan Joko Soka pun telah mengerahkan kekuatannya pula. Akibatnya adalah hebat sekali. Tubuh Maisa Jenar bergetar hebat dan ia terdorong surut ke belakang. Joko Soka pun terlempar beberapa depa dan kemudian meski sudah berusaha, ia tak berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga ia jatuh beberapa kali berguling. Barulah ia berhasil meloncat tegak kembali. Mengalami hal ini, dada Joko Soka merasa akan pecah. Darahnya mendidih dan menggelagak sampai kepala. Ia sama sekali tak mengira bahwa lawannya yang dalam pandangan semula tidaklah lebih dari seekor kelinci yang tidak tahu diri itu ternyata memiliki tenaga yang demikian dahsyatnya. Karena itu, matanya menjadi semakin menyala. Tahulah Joko Soka sekarang kenapa tadi ia sama sekali tidak berhasil membunuh seorang pun dari para pengawal yang mengeroyoknya. Rupanya orang yang tidak saja kebetulan menubruk kawan-kawannya, melemparkan dengan pasir pada saat tepat tongkatnya hampir menyambar korban. Kemudian jatuh bergulingan menimpa beberapa orang yang dadanya hampir rontok oleh tongkatnya. Hal itu pastilah disengaja untuk menyelamatkan para pengawal itu. Sebab ternyata bahwa orang itu mempunyai kepandaian yang luar biasa. Maisa Jenar sendiri terkejut mengalami benturan itu. Ternyata tenaga Joko Soka pun dahsyat sehingga ia bergetar surut. Dalam hal ini Maisa Jenar sadar bahwa Joko Soka terlalu menganggap dirinya tak berarti, sehingga apabila Joko Soka bersungguh-sungguh menggempurnya dengan segenap kekuatan dan ilmunya, maka keadaannya pasti akan lain, bahkan mungkin keadaannya akan berimbang. Sesaat kemudian, baik Joko Soka maupun Maisa Jenar telah mempersiapkan diri kembali untuk memulai perkelahian. Mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tak paut banyak, maka kunci kemenangan dari pertempuran ini terletak pada kepandaian serta keprigelan mereka membawakan diri dalam keadaan yang genting. Sebentar kemudian perkelahian itu segera mulai kembali dengan sengitnya. Cara berkelahi Joko Soka itu benar-benar seperti ular, melingkar, melilit lawannya dan mematuk dengan jari-jarinya. Demikian dahsyatnya. Gerakannya cepat dan licin tak terduga-duga. Sedangkan Maisa Jenar bersikap lebih tenang. Ia bertempur seperti seekor banteng yang teguh, kokoh dan tangguh. Ia tidak begitu banyak bergerak, tetapi demikian tubuhnya berkisar, menyandarlah udara maut berputar-putar.
Perkelahian itu berlangsung demikian dahsyatnya, mereka bergerak sambar menyambar di antara pepohonan hutan, sehingga terdengarlah suara berderak, batang-batang patah kena sambaran tangan mereka yang keras bagaikan besi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu telah berlari berpencaran, sedangkan dalam otak mereka berkecamuk 1001 pertanyaan mengenai diri perantau aneh itu. Setelah mereka menyaksikan betapa hebatnya tenaganya serta betapa dahsyatnya cara bertempur, mereka menjadi kebingungan. Adanya Joko Soka di antara mereka, serta muncullah Lawo Ijo dengan tiba-tiba itu saja, telah cukup memeningkan kepala mereka apabila keputusan Joko Soka untuk membunuh mereka semua, karena mereka menyaksikan perbuatannya menculik seorang gadis, dan sekarang tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang lagi yang semula mereka anggap sama sekali tak berarti, tetapi ternyata dapat mengimbangi ketangkasan Joko Soka. Karena itu, pastilah akan muncul pula sebuah nama di antara mereka yang akan mengejutkan pula. Nama orang yang mereka sangka perantau tolol itu di saat yang sedemikian tegangnya, di mana berputar-putar di udara yang bernafaskan maut, pecahnya fajar di ujung timur. Cahayanya yang kuning kemerah-merahan melimpah ke persada bumi yang dipenuhi segala macam pertentangan yang sulit diselesaikan. Bahkan kadang-kadang terdapat pertentangan yang tak mungkin dipecahkan. Meskipun cahaya kemerah-merahan itu masih begitu lemah untuk dapat menerangi pedalaman hutan yang lebat, tetapi berkas-berkas cahaya yang menerobos dedaunan sedikit banyak telah dapat pula menyibak gelapnya malam dan mengurangi kepekatan rimba, menggantikan cahaya perapian yang telah terlalu lama padam. Maka makin lama semakin tampak jelaslah dua bayangan yang sedang mati-matian mengadu tenaga. Sementara itu Lawo Ijo telah mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Di dalam hati ia memuji juga keuletan Joko Soka yang pada akhir tahun ini akan bersama-sama mengadakan semacam pertandingan dan beberapa orang lainnya termasuk dirinya. Diam-diam ia merasa mendapat keuntungan dengan kejadian itu, sebab dengan demikian ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Joko Soka yang pada akhir tahun ini pasti akan menjadi salah satu seorang lawannya yang berat. Karena itu sejak pertempuran berkobar, perhatiannya terikat kepada setiap gerak Joko Soka.